Under Armour, kaos yang bisa membuat penggunanya tetap kering dan nyaman meskipun pemakainya kuyup berkeringat itu tidak diciptakan dalam laboratorium canggih dengan budget yang tinggi. Ia adalah hasil eksperimen Kevin Plank di basement rumah neneknya. Nah, dari situ Under Armour berhasil tumbuh besar mengalahkan Adidas di pasar Amerika Serikat. Luar biasa kan ya? Apa sih strateginya? Apa aja tantangannya? Dan apa pelajaran yang bisa kita petik? Yuk kita cari tahu. Kevin Plank adalah kapten tim sepak bola Universitas Maryland di tahun 1996. Selama menjalani latihan, dia seringkali jengkel dengan kaos katun yang dipakainya. Ketika dia berkeringat, kaosnya basah kuyup, lengket, dan juga berat. Dia jadi nggak bisa fokus berlatih karena kaos yang dipakainya membuat dia merasa nggak nyaman. Nah, dari kejengkelan itulah muncul sebuah ide. Dia ingin membuat pakaian olahraga yang bisa tetap kering dan nyaman meskipun pemakainya berkeringat. Maka bermodal pendidikannya di bidang teknik, Kevin lalu bereksperimen membuat kaos berbahan sintetis. Bisa menyerap dan mengeringkan keringat lebih cepat dibandingkan kaos katun. Eksperimennya berlangsung di laboratorium yang dibangunnya di basement rumah neneknya. Disitulah Kevin berhasil menciptakan prototipe pertama kaos olahraga yang ringan, cepat kering, dan nyaman dipakai. Kaos buatannya kemudian dijual. Kevin memanfaatkan $17.000 yang diperoleh dari bisnis bunga untuk jadi modalnya. Dia berjualan keliling menggunakan mobil ke kampus-kampus dan ke klub-klub olahraga yang ada di sepanjang pesisir timur pantai Amerika Serikat. Dia juga memanfaatkan jaringan atlet seperti Deion Sanders di NFL untuk mendapatkan testimoni. Under Armour dipilih menjadi merek produknya. Merek itu terinspirasi dari kata armor yang berarti perlindungan. Under Armour yang mulanya hanya dikenal di kalangan atlet perlahan-lahan menjadi terkenal secara luas. Ini menjadi jalan terbuka bagi Kevin untuk mendorong bisnisnya sukses. Pada tahun 2000, Under Armour sudah dikenal di kalangan atlet. Tapi perusahaan Kevin masih terbilang kecil dan dananya terbatas. Kevin sadar bahwa dia harus melakukan gebrakan supaya bisnisnya berkembang dan produknya lebih dikenal. Kemudian dia memakai kas perusahaan sebanyak $25.000 untuk beriklan besar-besaran di ESPN Magazine. Ini tindakan beresiko karena dia menghabiskan hampir semua kas perusahaan. Tapi kemudian terbukti apa yang dilakukan Kevin membuahkan hasil. Iklan tersebut sukses memperkenalkan Under Armour ke kalangan masyarakat yang lebih luas, khususnya kalangan penggemar olahraga yang belum mengenal Under Armour. Hasilnya, penjualan produk Under Armour melonjak secara drastis. Ini menjadi titik pijak yang mendongkrak Under Armour masuk ke pasar yang sangat kompetitif, bahkan berpeluang besar bersaing dengan raksasa seperti Nike dan Adidas. Merek ini tambah populer setelah muncul di film Any Given Sunday pada tahun 1999. Karakter yang diperankan Jamie Foxx di film ini memakai kaos kompresi Under Armour. Penampilan itu memberikan exposure besar. Orang-orang jadi paham bahwa merek ini bukan hanya untuk atlet profesional, melainkan bisa juga untuk siapa aja. Sebab Under Armour juga sebuah ikon budaya populer. Pada tahun 2003, pengembangan bisnisnya didukung oleh kampanye Protect This House. Selain memperkenalkan produk, kampanye ini juga menyampaikan filosofi merek yang kuat tentang semangat juang dan ketangguhan. Kampanye ini membantu mengukuhkan citra Under Armour sebagai lambang semangat atletik sejati. Dengan semua reputasi yang berhasil diraih, mereka akhirnya sukses menarik dana $157 juta melalui IPO pada tahun 2005. Mereka berhasil mencuri perhatian para investor yang yakin terhadap potensi besar Under Armour. Under Armour kemudian merambah ke industri sepatu. Mereka berhasil menciptakan dan memperkenalkan Speed Foam Apollo. Ini sepatu lari yang dirancang dengan teknologi canggih. Tadinya teknologi ini dikembangkan untuk membuat bra di China. Dalam merancang sepatu, mereka memang lebih memperhatikan kenyamanan bagian atas sepatu daripada bagian solnya. Speed Foam Apollo didesain tanpa jahitan agar pemakai merasa nyaman seperti ketika mereka memakai bra yang benar-benar pas. Namun kita tahu pasar sepatu bagikan rimba yang sulit ditembus. Persaingan antar merek sudah begitu ketat dan didominasi merek-merek besar. Maka tidak sedikit yang mempertanyakan apakah Under Armour bisa berhasil.
Di tengah keraguan banyak pihak itulah mereka tetap maju dengan penuh keyakinan. Mereka terus berinovasi, membuat sepatu yang membuat para pelari bisa merasakan sensasi berbeda. Setahap demi setahap, konsumen mulai percaya, terutama setelah Tom Brady bergabung pada 2010. Sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang masa, Brady ikut meningkatkan citra Under Armour. Apalagi kemudian Stephen Curry menandatangani kontrak kerjasama pada tahun 2013. Bintang muda NBA itu yang sedang bersinar dengan cepat menjadi wajah baru pengguna Under Armour, terutama setelah memenangkan MVP secara berturut-turut. Endorsement Stephen Curry tidak hanya mengangkat popularitas Under Armour, sebab itulah jalan yang terbuka bagi Under Armour untuk masuk ke dunia basket. Ini sebuah perluasan pasar setelah mereka dikenal sebagai ikon gaya hidup aktif. Juga setelah mereka memperluas distribusi ke dunia fashion dan pasar online. Akhirnya Under Armour yang berbasis di Baltimore pada tahun 2014 sukses melampaui Adidas. Penjualannya tumbuh 20% dan meraup penghasilan 1,2 miliar US dollar. Sedangkan penjualan Adidas di tahun itu justru turun 23% dan hanya mencatatkan penghasilan 1,1 miliar US dollar. Memang belum sebanding dengan Nike yang tetap berada jauh di atas. Di tahun yang sama Nike mencatatkan penjualan sebesar 8,9 miliar US dollar. Apa yang sudah dicapai Under Armour menunjukkan bahwa mereka berhasil memanfaatkan momentum dengan cerdas. Dan yang gak kalah pentingnya, mereka mulai mengincar posisi Nike. Dibandingkan pemain-pemain besar seperti Nike, Under Armour berkembang dengan cara yang sangat berbeda. Nike mengandalkan iklan besar dan dukungan para selebriti untuk memperkenalkan merek. Sedangkan Under Armour justru memulai dari tempat yang jauh lebih sederhana, yaitu ruang ganti. Karena itulah pada awalnya produk mereka hanya dikenal oleh para atlet yang merasakan langsung manfaatnya. Manfaat yang dirasakan para atlet adalah solusi yang dibuat Kevin Plank berdasarkan keluhan mereka, termasuk keluhan yang dia rasakan sendiri. Dari ruang ganti itulah brand ini mulai dikenal. Kemudian berkembang dari kepercayaan yang dibangun oleh para atlet yang menggunakannya. Ada sebuah kekuatan lain yang dimiliki brand ini, sehingga dia bisa berkembang. Itulah konsistensi narasi yang terus-menerus menekankan tentang kerja keras, ketahanan, dan kepercayaan diri. Kampanyenya seperti Protect This House bukan hanya sekedar slogan. Ini adalah sebuah filosofi tentang semangat juang tanpa henti. Narasi seperti itu jelas bukan hanya untuk para atlet. Orang-orang awam pun memerlukan semangat juang yang sama untuk mengatasi problem kehidupan sehari-hari. Narasi itulah yang kemudian menyatukan berbagai elemen masyarakat, termasuk para atlet ke dalam sebuah perasaan bersama. Perasaan memiliki semangat untuk terus berusaha dan pantang menyerah. Dengan begitu, Under Armour telah melampaui fungsi utamanya sebagai produk olahraga. Dia telah menjadi simbol dari mentalitas dan tekad kuat untuk terus berjuang. Hal lain yang membuat Under Armour berbeda adalah fokusnya. Mereka fokus hanya pada fungsi dan performa, bukan hanya pada penampilan saja. Mereka selalu mengutamakan kualitas dan kenyamanan dalam setiap detail produknya. Mereka memastikan bahwa setiap produknya dibuat untuk mendukung performa atlet. Mulai dari pakaian yang cepat menyerap keringat sampai sepatu yang nyaman dipakai. Jadi Under Armour menantang dominasi Nike dengan sebuah kelebihan. Produk mereka tidak hanya menampilkan penampilan, tetapi juga memperhatikan unsur kenyamanan. Dan kenyamanan itulah yang sangat diperlukan para atlet. Sebab ketika mereka sudah berada di lapangan dengan perasaan nyaman, maka mereka bisa lebih fokus berjuang meraih potensi terbaiknya. Iya kan? Keberhasilan Under Armour sampai sejauh ini bukan berarti tanpa tantangan. Mereka pernah terpukul ketika memperkenalkan jas hujan Mach 39. Pada Olimpiade Sochi 2014, jas hujan itu diperlukan para atlet speed skating. Waktu itu banyak atlet merasa Mach 39 menghambat performa mereka. Nah, disitulah Under Armour menuai hujan kritik. Kegagalan di Olimpiade Sochi menjadi titik balik. Mereka dipaksa untuk mengevaluasi dan merancang ulang produknya pada Olimpiade berikutnya. Tantangan lain muncul pada 2015. Ketika itu mereka mengakuisisi MyFitnessPal seharga 475 juta US dollar. Akuisisi tersebut diharapkan bisa membantu mereka memperluas jangkauan di dunia digital. Aplikasi itu memang populer, tapi sayangnya gagal memberikan hasil yang diharapkan. Akhirnya pada tahun 2020, MyFitnessPal dijual dan mereka rugi 130 juta US dollar. Ini menunjukkan sulitnya perusahaan menghadapi persaingan di pasar digital. Under Armour juga pernah terlilit masalah lain. Itu terjadi ketika mereka terlambat merespon tren athleisure. Tren ini sudah dikuasai Nike dan Lululemon. Akibatnya mereka sulit menarik perhatian konsumen muda. Terutama pasar wanita yang memerlukan produk yang tidak hanya nyaman,
tapi juga lebih modis. Dua CEO telah gagal memanfaatkan momentum untuk meningkatkan performa perusahaan. Akhirnya pada tahun 2024, Under Armour memanggil kembali Kevin Plank. Kembalinya Kevin diharapkan bisa mengubah arah tumbuh perusahaan. Juga diharapkan membuat mereka bisa lebih cepat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang kini lebih beragam dan serba digital. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari perjalanan Under Armour. Pertama, masalah pribadi seringkali bisa menjadi sumber solusi besar. Kevin Plank tidak membiarkan kekesalannya soal kaos yang basah kuyup terus berlanjut. Dia segera menjadikan masalah itu sebagai peluang untuk mencari solusi. Nah, dari situlah lahir ide untuk menciptakan pakaian olahraga yang lebih nyaman dan fungsional. Jadi masalah-masalah kecil yang kita hadapi sehari-hari terkadang bisa menjadi awal dari sebuah inovasi besar. Asalkan kita berani melihat masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, inovasi sejati seringkali datang dari eksperimen yang tidak nyaman dan penuh risiko. Under Armour berani mencoba hal-hal baru meskipun berisiko dan mengancam langkahnya. Mereka pernah gagal di Olimpiade Sochi ketika meluncurkan Mach 39 untuk speed skating. Tapi mereka tidak patah arang. Mereka pelajari lagi setiap detil kesalahan dan terus berinovasi. Ini mengajarkan bahwa kita harus bisa keluar dari zona nyaman untuk bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru. Meskipun mungkin aja kita gagal. Sebab sesungguhnya inovasi besar kerap kali muncul dari keberanian mencoba hal-hal baru. Yang ketiga, kegagalan adalah bagian dari proses yang tidak terhindarkan. Under Armour telah banyak meraih sukses. Walaupun sesekali mereka juga gagal. Namun kegagalan itu tidak membuat mereka berhenti melangkah. Kegagalan itu justru menjadikan pelajaran untuk lebih berkembang. Ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Kegagalan adalah bagian terpenting dari proses menuju sukses. Setiap kali kita gagal, setiap kali itu pula ada kesempatan untuk kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijak. Keberhasilan tidak datang dari cara kita menghindari kegagalan, melainkan dari kemampuan kita untuk bangkit, belajar, dan terus maju. Mari kita lihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berinovasi dan berkembang. Di dalam setiap kegagalan, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia. Sebab setiap langkah yang kita ambil, baik itu maju atau mundur, bisa membuat kita belajar lebih banyak. Seperti Under Armour, kita juga bisa menemukan kekuatan dalam ketidaknyamanan dan berani untuk bereksperimen. Jadi beranilah untuk terus berusaha dan belajar dari setiap pengalaman. Percayalah bahwa setiap masalah berpotensi menjadi solusi besar.